Baiklah teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan soal 65 tes seleksi PPS untuk Pilkada 2024. Sebenarnya soal-soalnya setiap wilayah itu berbeda teman-teman ya, tergantung dari panelis atau panitia yang memberikan soalnya. Tapi insya Allah tidak akan jauh dari peraturan PKPU, tugas dan wewenang mengenai kepemiluan. Nah, baik itu pemilu pilpres, pilkada, semuanya tentang kepemiluan. Cuma mungkin ada tambahan di filenya itu biasanya mengenai wilayah teman-teman ya, seperti TPS di wilayah teman-teman berapa, DPT, DPS gitu kan. Nah, kita lanjutkan saja teman-teman, ini nomor 27. Menurut pasal 350 nomor 7 tahun 2017, ini jumlah pemilih untuk pemilu dan pemilih di setiap TPS ditetapkan paling banyak. Kalau kemarin itu 300 sampai 500 ya. Kalau di Pilpres kemarin kan 300 teman-teman ya. Kalau di Pilkada itu 500. Tapi ini yang ditetapkan paling banyak ya. Paling banyaknya berarti di sekitar berapa? 500, 800. Kalau paling sedikit kan 300. Kemudian ada soal, ini soal kemampuan TIU ya, tes intelijensi umum. Sepotong kayu dengan panjang 4 meter beratnya 18 on. Berapa meter panjang kayu yang beratnya 3 kilo. Nah, berarti ini 3 kilo ini dirubah dulu ke dalam ons teman-teman ya. Itu. Oke, setelah dirubah nanti dikalikan ke dibagi dengan 4 meter ini. Jadi ini perbandingan. Tapi harus menggunakan rumus apa? Ini kan dari kilo harus dirubah dulu ke ons gitu teman-teman ya. Saya pilih jawabannya 7 aja, 7 meter. Teman-teman hitung aja ya, pakai rumus belajar lah. Kemudian ini ada soal wawasan umum. Kitab Peninggalan Kerajaan Majapahit yang memuat ungkapan Bhinneka Tunggal Ika adalah kitab Suta Soma yang dikarang oleh, nah ini karang siapa teman-teman? Kalau gak salah Empu Tantular ya. Nah, nanti setelah beres akan saya kasihkan linknya teman-teman di deskripsi. Teman-teman silahkan latihan, nanti di deskripsi linknya akan saya bagikan. Nomor 30, setelah melakukan perbaikan dan mengumpulkan hasil perbaikan DPS, maka kegiatan PPS selanjutnya apa? Jadi kalau data DPS yang sudah diperbaiki, maka harus ditetapkan berarti ya, menetapkan hasil perbaikan DPS. Cari di sini. Nah, menetapkan hasil perbaikan DPS. Kemudian nomor 31. Nah, ini juga soal matematika ya. Perbandingan uang suci dan murni 3 berbanding 7. Jika uang murni 210, maka berapa selisihnya? Nah, 3/7 ya. Kemudian berarti 3 dikali 210 dibagi 7 gitu teman-teman ya. 3 dikali 120 bagi, berarti jumlahnya adalah 120 ya, ribu. Oke. Nah, teman-teman hitung aja lah, kalau saya salah teman-teman hitung ya. Nah, teman-teman nanti bisa melakukan latihan di link yang saya bagikan di deskripsi. Ada 65 soal, itu kerjakan. Nanti di akhir itu akan ada jawabannya teman-teman ya. Jawabannya, pembahasannya juga akan ada. Apa singkatan dari PKPU? Nah, PKPU ini adalah Peraturan Khusus Perundang-undangan. Peraturan ya teman-teman. Khusus Perundang-undangan, PKPU. Jenis perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Nah, ini meliputi apa? Kecuali ya di sini kotak suara, sampul kertas, ada surat suara, tinta, kecuali obeng. Untuk mencoblos itu bukan pakai obeng, kalau kemarin pakai paku kecil ya, teman-teman. Kalau pakai obeng rugi nanti ya, mahal obeng. Oke, nomor 34 teman-teman. Sistem pengendalian merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi di lingkungan. Nah, ini di lingkungan apa teman-teman ya? Ya harus semuanya ya, di lingkungan mulai dari pusat gitu kan, KPU kabupaten, provinsi. Jadi tidak hanya di satu wilayah, tapi dari semua wilayah. Itu harus terintegrasi. Nomor 35, untuk menyelenggarakan pemilu di desa atau nama lainnya kelurahan, dibentuklah PPS. Apa kepanjangan PPS? Nah, ini yang belum tahu ya, kepanjangan PPS itu adalah Panitia Pemungutan Suara ya. Nah, ini jawabannya. Nomor 36.
Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS yang dicatat dalam apa ini ya oleh PPS nanti. Masuknya adalah ke dalam daftar tambahan atau DPTB ya. Daftar pemilih tambahan DPTB. Nanti ada DPTB, ada istilah DPK, daftar pemilih khusus ya. Kemudian pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode. Nah, itu ada apa teman-teman ya? Kompromi ya. Jadi kalau secara berunding bersama-sama itu kita berarti berkompromi. Kalau kolaborasi ya berarti kolaborasi mah kayak sharing gitu ya. Kalau akomodasi itu saling melengkapi. Kelengkapan kalau kompetisi ya persaingan, kalau remisi ya itu kayak yang di penjara dikasih remisi gitu ya. 38. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas TPS merupakan tugas dari siapa? Ayo. KPPS ya. KPPS yang menyelenggarakan tugas pemilu perhitungan suara nanti di TPS. 39. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan. Nah, ini melibatkan siapa? Hakim, ya pasti semuanya ya, gak boleh dilibatkan. Ini semua jawabannya benar. Pejabat gak boleh, kepala desa gak boleh. Ini semuanya gak boleh ya. Institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu. Nah, ini teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan, apa saja lembaga penyelenggara pemilu? Nah, ini jawabannya ya. KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Jawabannya A, teman-teman ya. Yang B ini salahnya ini. Ini ada panitia pemilihan Indonesia PPI, gak ada PPI ya. Yang C salahnya PPI. Yang D PPI juga, lihat jawabannya. Kalau yang E ini pemantau pemilu. Nah, kalau pemantau mah dia bukan dari lembaga ya. Oke, nomor 41. Anggota PPK dan PPS dilantik oleh siapa? Oleh KPU Kabupaten ya. Ini harus tahu. Kemudian, siapakah yang berhak menandatangani dokumen DPS dan DPS perbaikan? Ya, ditandatangani oleh Ketua PPS, teman-teman ya. Ditandatangani oleh Ketua PPS. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia ya, ini landasan konstitusional ya. Masih ini sama ya. Anggota PPK dan PPS dilantik oleh ya sama aja. Dilantik oleh KPU Kabupaten ya. KPU Kabupaten. Mengapa penyerahan partai politik sangat diperlukan di Indonesia? Untuk mendorong terwujudnya sistem pemerintahan efektif dan kuat. Nah, ini ya B, teman-teman. Tapi gak tahu nanti ada pembahasannya, kita selesaikan aja dulu ya. Ini saya jawab aja. Nanti teman-teman untuk tes tryout ini bisa teman-teman kerjakan. Di deskripsi saya akan bagikan linknya. Kemudian teman-teman silahkan kerjakan sesuai dengan kemampuan teman-teman untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan teman-teman tentang kepemiluan ya. Ini saya jawab yang seadanya saja sampai ke 60 ya. Nanti teman-teman bisa lihat nanti di akhir itu ada skornya. Ada nilainya, apa nilainya 100, 50 atau berapa ya. Tapi insya Allah lah teman-teman kalau sering berlatih kayak gini itu pasti bisa ya. Ini saya jawab seadanya saja ya, waktunya biar cepat. Nah, nanti setelah saya selesai mengerjakan teman-teman, ini kan pakai Google Form ya, Google Quiz secara online. Nanti akan ada jawabannya secara langsung. Ini kita coba aja dulu ya. Ada berapa jawaban yang benar, jawaban yang salah. Nah, kalau tahun pemilu kemarin, PPS kemarin, yang tahun kemarin itu sama menggunakan kayak gini juga teman-teman. Dan banyak yang lulus gitu ya, nilainya bagus-bagus. Nah, nanti setelah selesai 65 soal ini, teman-teman tinggal klik submit ya. Silahkan nanti teman-teman menguji diri sendiri, linknya akan saya bagikan. Nah, nanti akan ada di sini. Selamat, kamu telah menyelesaikan. Nanti bisa dilihat skornya ya.
view score di sini. Nah, nanti akan masuk ke tab baru. Nah, ini hasilnya teman-teman. Saya mendapatkan poin 245 dari 305. Gak tahu lulus atau enggak. Oke, nanti setelah selesai nanti teman-teman akan menemukan jawaban yang benar atau salah. Nah, ini benar contohnya ya. Satu jawabannya benar. Gitu contohnya. Ini benar gitu ya. Oke, silakan teman-teman yang ingin mencoba, silakan cek linknya di deskripsi. Latihan terus, insya Allah teman-teman pasti bisa. Semoga sukses. Bila terpilih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.